Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me. Oh, oh, tell me that you've had enough of our love, our love. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just bends, and we can learn to love again. It's in the stars, it's been written in the scars on our hearts. We're not broken, just bends, and we can learn to love again. I'm sorry, I don't understand where all of this is coming from. I thought that we were fine. Oh, we had everything. Your head is running wild again. My dear, we still have everything, and it's all in your mind. Yeah, but this is happening. You've been having real bad dreams. Oh, oh, you used to lie so close to me. Oh, oh, there's nothing more than empty sheets between our love, our love. Oh, our love, our love. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just bends, and we can learn to love again. I never stop, you're still written in the scars on my heart. You're not broken, just bends, and we can learn to love again. Now tear ducts and rise, I fix it for us. We're collecting dust, but our love's enough. You're holding it in, you're pouring it dry. No, nothing is as bad as it seems. Will you come clean? Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just bends, and we can learn to love again. It's in the stars, it's been written in the scars on our hearts that we're not broken, just bends, and we can learn to love again. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just bends, and we can learn to love again. It's in the stars, it's been written in the scars on our hearts that we're not broken, just bends, and we can learn to love again. Oh, we can learn to love again. Oh, we can learn to love again. Oh, that we're not broken, just bends, and we can learn to love again. Sembilan 91,6 Pro 2 FM Palembang, tempat terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, selamat sore, ketemu lagi bareng Rian teman Pro 2 di edisi Sore Ceria di Rabu 27 November 2024. Bertepatan teman Pro 2 tentunya di pemilihan kepala daerah. Dan ini pemilihan terbesar sepanjang sejarah teman Pro 2 ya. Nah, spesial untuk sore hari teman Pro 2, aku bakal ngobrol dialog interaktif dalam studio pasca pemilu daerah memilih. Dari bilik suara anak muda, tentukan nasib daerah. Ya, sudah hadir di studio Pro 2 MM teman Pro 2. Ada Mas Hardi Saputra, pengamat muda. Hai, selamat sore. Selamat sore Bang Rian. Apa kabar nih Kak Hardi? Alhamdulillah sehat Bang. Sehat ya. Sehat Bang ya. Dan juga di sebelahnya ada
Prilia Elmadisa, pemuda penggerak sosial kemanusiaan Kota Palembang. Betul ya. Gimana kabarnya Kak Prilia? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, gimana hari ini teman-teman? Udah pada nyoblos ya? Udah, tadi pagi udah. Udah aman? Aman udah. Aman dan lancar ya. Alhamdulillah lancar. Oke, barang Kak Hardi dan juga Prilia teman berdua kita gabung di Sore Ceria dan kita live YouTube juga dari Perdua di Palembang. Kamu bisa nonton, bisa live chat juga di situ teman berdua. Atau kamu pengen nanya juga, pengen WhatsApp boleh banget di 081611069116. Oke, ke Kak Hardi dulu nih. Siap. Kalau Kak Hardi ini pengamat muda ini gimana nih Kak maksudnya nih? Sebagai seorang pengamat artinya apa nih? Oh iya, terima kasih Bang Rian. Saya basic juga sebenarnya kalau dari segi keilmuan bukan orang politik ya gitu kan. Tapi alhamdulillah dapat kesempatan bekerja di bidang politik karena kebetulan saya salah satu staf anggota dewan DPD RI. Jadi kemarin dihubungin oleh pihak RRI Mbak Resti itu untuk ayo kita ngobrol terkait pasca pemilu, pasca pilkada ini gitu kan. Jadi karena Hardi basicnya juga tahu tentang politik ya Mbak ingin ngundang gitu. Jadi memang sehari-hari sekarang tugasnya jadi staf anggota DPD memang berkecimpung di dunia politik. Udah berapa lama tuh Kak? Udah mulai? Udah kalau dari ininya dari tahun 2020. 2020? Ya alhamdulillah karena ibu dewan saya terpilih lagi jadi ini masuk periode kedua. Oh masuk periode kedua ya DPD ya? Iya DPD Dewan Perwakilan Daerah. Iya. Dan juga ada Kak Prilia ini pemuda penggerak sosial di bidang apa sih Kak? Maksudnya pekerjaan sehari-hari? Kalau aku tuh alhamdulillah. Boleh maju lagi? Oke. Kalau aku sebagai relawan sosial kemanusiaan dari Kota Palembang, itu ada salah satu komunitas kerelawanan sosial kemanusiaan itu bergerak di bidang pendidikan, terus charity, masih banyak lagi ada tentang kebencanaan. Itu aku kegiatannya di situ selama hampir 4 tahun. Oh sudah hampir 4 tahun ya. Kok itu komunitas atau apa tuh? Itu yayasan. Oh yayasan. Udah berapa lama bergeraknya? 4 tahun ya? Bergeraknya 4 tahun. Di bulan November kemarin tepat 4 tahun usianya. Oke. Tapi berarti lebih ke Gen Z ya, Iya, Gen Kak Z, Prilia ya. Jadi banyak teman-temannya tuh Gen Z semua ya. Iya, mayoritas Gen Z semua. Kalau Kak Hardi Gen Y? Iya milenial. Gen milenial ya. Milenial. Oke. Nah, hari ini seperti yang teman-teman lihat ya, baik Kak Hardi atau Kak Prilia begitu. Bagaimana nih pasca pemilu ya? Mungkin ya seorang pengamat lah nih. Kak Hardi seorang pengamat muda, apalagi nih khusus di milenial begitu ya. Untuk politik tahun ini, pilkada tahun ini seperti apa sih Kak? Menurut kacamata seorang Kak Hardi nih? Iya, kalau lihat sih Bang, sebenarnya ini mepet ya Bang dari pemilu ke pilkada gitu. Di satu sisi mungkin ada anak-anak muda terutama milenial dan Gen Z itu masih terjaga euforianya karena bagi sebagian anak-anak muda juga yang kemarin mungkin terlibat di pilpres, di pileg, di pemilu itu mereka masih tetap semangat untuk ngebantu ataupun juga gabung ke tim dari pasangan calon kepala daerah yang mereka dukung di pilkada ini. Tapi ada sebagian juga yang saya lihat teman-teman itu sepertinya ada kejenuhan karena harus memilih lagi. Sebagai contoh tuh ada teman saya dia akhirnya milih nggak mudik. Padahal kan ini libur nih gitu kan. Daripada mudik sehari besok kerja lagi, jadi akhirnya nggak milih gitu golput gitu kan. Nah ini jadi ada semacam apa ya? Ada semacam males juga mungkin gitu karena waktunya terbatas, harus dalam 1 tahun ini harus 2 kali gitu kan menghadapi pemilu pilkada, sedangkan kita di periode kemarin kan beda tahun kan, 2018 kita pilkada, 2019 baru kita pemilu. Jadi ada euforia yang berbeda. Nah tahun ini kayaknya tadi karena udah padat mungkin ada yang jenuh juga, tapi ada satu sisi yang euforianya masih terjaga sampai sekarang sih Bang. Oke. Itu sih karena alasannya tadi ya mungkin kayak nanggung ya, pulang 1 hari begitu kan. Kayak istri saya pun gitu, kerja di Batu Raja. Cuman dapat jatah libur hari ini gitu. Daripada capek pulang besok ini ya mau nggak mau kan. Ya ada beberapa juga teman-teman yang memang
dia golput karena tuntutan ataupun memang dia nggak mau milih Betul, gitu kan betul. seperti itu. Bukan karena emang nggak diongkosin, nggak Iya, juga ya, bukan. karena memang dari hati nurani begitu ya. Iya. Benar Oke, sekali. ini kan juga banyak nih tahun ini pemilih pemula Iya ya. betul. Kalau dari Kak Prilia ngelihatnya seperti apa sih? Geliatnya mungkin dari kemarin kampanye apa-apa begitu kan. Itu banyak banget tuh Gen Z gitu Iya. kan. Ini kayaknya tahun politik Gen Z deh ya. Ya, benar banget itu. Ya kalau Kak Prilianya gimana tuh? Kalau aku pribadi sih gimana ya, penasaran gimana sih nyoblos yang benar-benar apa tuh maksudnya kita tuh pasti mau nyoblos orang tuh calon pemimpin kita tuh pasti harus banyak penilaiannya. Tahu kita track recordnya juga begitu iya, ya, betul. banyak tahu track recordnya, visi misinya apa, biar kita nggak salah pilih. Betul. Nah, gitu. kalau kamu lihat gimana nih anak-anak mudanya, apakah mereka tuh kayak lebih istilahnya tuh kayak bener-bener ngelihat nih pasangan calon yang mereka bakal pilih itu bener-bener kayak dikorek, bener-bener dikorek atau cuman kayak ya karena kan banyak nih selebgram yang cuman kayak dibayar gitu jadi tim ses gitu kan. Benar. Banyak banget itu sekarang Itu kan fenomenanya. karena money politik tadi kan. Benar. Jadi kalau di beberapa teman-teman aku tuh emang ada yang ngorek-ngorek sampai track recordnya, ada juga bahkan yang males kayak kata Kak Hardi tadi, ada yang golput, ada juga yang ngomong kayak gini, kalau tahun ini udah sepi, nggak ada amplopnya, nggak ada sumbangan pajarnya, jadi males jadi Males golput ya. gitu. Aduh. Jadi bermacam bahaya. ragam lah ya. Iya, bener. Ada yang excited, semangat, ada juga yang biasa aja begitu kan. Aduh. Ada yang Aku pun kayak sebenarnya males bukan berarti ya biasa aja sih ya, Iya. maksudnya cuman karena saya warga negara yang baik begitu ya. Ya saya harus milih begitu. Benar. Karena memang gak ada kendala ya, maksudnya ya masih di Kota Palembang gitu iya. kan. TPS-nya juga masih deket Iya. gitu. dekat rumah. Iya, oke. Nah, terus apalagi nih yang kayak jadi kendala-kendala mungkin dari milenial dulu nih, mungkin ada apa sih Kak Hardi dari teman-teman di lapangan tuh semenjak mungkin sebelum pemilu ya, Iya. sebelum pilkada tadi begitu kan? Apa nih yang menjadi apakah masih kayak menunggu serangan fajar? benar banget itu. Jadi karena memang saya sering juga Bang interaksi di media sosial terutama Instagram itu. Jadi teman-teman tuh memang kadang di satu sisi mereka ada yang nunggu gitu. Nunggu kira-kira ada serangan fajar enggak? Bahkan terang-terangan nanya, ada enggak kira-kira titipan? Lah bingung kita titipan gitu kan. Nah, artinya kan memang ini perlu kita kaji bersama Bang, perlu edukasi baik dari pihak penyelenggara, KPU, Bawaslu gitu, ataupun juga dari pasangan calon, agar edukasi politik ini bisa nyampe ke masyarakat, terutama di kalangan milenial dan Gen Z. Karena kenapa kan kalau kita tahu kan katanya 2045 kita bonus demografi nih, otomatis kan usia produktif tuh lebih banyak nih, dan kalangan anak muda hari ini insya Allah ke depan akan menjadi pemimpin. Kalau sudah dikasih contoh yang buruk dari sekarang, itu akan menjadi budaya sampai akhirnya daging gitu iya anak seperti cucu, itu ya. Jadi kayak kata Freddy tadi, ada yang alasannya nggak mau nyoblos karena nggak ada serangan fajar seperti itu kan. Kadang ada juga yang bilang udahlah ambil aja, coblos juga terserah nyoblos yang mana, kalau perlu coblos semua gitu kan. Nah itu kan jadi semacam apa ya, kayak masalah yang sebenarnya harus kita cari jalan keluarnya. Betul. Terutama untuk kalangan milenial Gen Z ini, jangan sampai kita terbiasa untuk menerima itu ya. Bayangin kalau orang ngasih, otomatis dia pasti akan ngambil suatu Betul. saat seperti itu. Ya entah itu melalui korupsi atau yang lain semacamnya. Ya jangan sampailah kita memilih pemimpin yang tidak amanah ke depannya seperti itu. Betul. Itu sih. Nah kalau Kak Hardi lihat nih ya dari 5 tahun yang dulu nih sama sekarang begitu kan. Kalau sekarang nih kayaknya lebih unik ya. Kalau Iya. apa nih Kak, menurut kacamata Kak Hardi pembedaan yang signifikan lah begitu ya?
kalau dilihat karena fenomena hari ini itu di media sosial sepertinya lebih semarak, lebih hidup dari pemilu kemarin, baik itu pilpres ataupun pileg sampai sekarang pilkada. Tadi sempat disinggung Bang Rian juga kan terkait misalnya banyaknya influencer, selebgram yang memang akhirnya ini menjadi daya tarik bagi para calon kepala daerah baik tingkat kabupaten kota ataupun provinsi untuk menggunakan jasa mereka menginfluence masyarakat. Tinggal seberapa efektifkah mereka ini bisa mempengaruhi pilihan gitu kan. Karena kan balik lagi ada pemilih yang rasional yang tadi pelajari track recordnya, rekam gagasannya seperti apa, rekam jejaknya, rekam karyanya seperti apa. Adanya juga yang tadi yang dia transaksional, dapat uang berapa itu yang dipilih seperti itu kan. Nah, ini kan seberapa pengaruhnya media sosial juga terhadap orang-orang yang akan memilih. Terkadang sekarang referensi itu kalau menurut saya Bang bukan hanya sekedar di Google ya. Jadi orang-orang itu mencari di TikTok, di Instagram, di Twitter, itu pasti banyak sekali yang memang mereka menggunakan itu untuk mencari rekam jejak, terutama kayak kita lihat di Twitter itu kalau saya sampai sekarang masih main Twitter. Jadi perdebatan masing-masing pasangan calon itu dengan mohon maaf dengan buzzernya itu luar biasa gitu kan. Nah, ini salah satu yang unik juga di 2024 ini buzzer pun jadi semacam apa ya pekerjaan akhirnya seperti itu kan, dicari orang, nggak penting akun kamu berapa banyak followernya, yang penting kamu siap kerja dengan SOP seperti ini, nanti akan digaji. Nah, ini yang menjadi pembeda di antara 2018-2019 dengan 2024. Jadi mungkin semarak di media sosialnya lebih tinggi animo masyarakatnya dan melibatkan hampir semua umur ya. Kalau mungkin 2018-2019 ya karena Gen Z masih muda gitu kan, belum paham. Sekarang sudah banyak yang sudah dewasa dan bisa memilih, akhirnya mereka tertarik juga menjadi bagian, baik itu sebagai penggembira saja seperti tadi para influencer, selebgram, ataupun juga memang yang gabung di tim gitu, tim pemenangan masing-masing pasangan calon. Nah, ini yang akhirnya membuat masyarakat mau tidak mau lebih cerdas lagi memilih pasangan yang menjadi referensi mereka di media sosial seperti itu. Betul, berarti harus ekstra lagi begitu ya. Jadi PR banget nih buat teman-teman yang bakal milih begitu ya. Kalau aku lihat di media sosial tuh kayak ini apa sih, kadang cepet sih selesai pilkada gitu. bener. Maksudnya pusing, maksudnya teman-teman tuh kayak saya tuh kalau kata orang Palembang tuh bebala. Bebala di media sosial tuh nggak apa ya, kayaknya nggak ini banget, nggak kata ujung, nggak kata ujung. Iya, nggak penting banget begitu kan. Mereka tuh kayak padahal kita tahu tuh mereka milih ya karena itu tadi, karena dia buzzer, influencer begitu kan, yang memang benar-benar kayak ya itu tugasnya begitu kan. Tapi di sisi lain kan mereka dapat cuan begitu kan. Nah, ini sih yang kadang nggak tahu nih ya, ya terserah sih maksudnya. Apakah ini jadi sah-sah aja begitu Bang atau gimana sih? Ya, pada dasarnya fenomena seperti ini kan baru kelihatannya memang di 2024 ini ya, kalau dilihat banyaknya muncul influencer, selebgram, terutama yang dipakai jasanya untuk mempengaruhi para pemilih di pemilu ataupun di pilkada ini yang menarik juga. Tapi memang di satu sisi akhirnya menjadi apa ya, menjadi contoh juga kata Abang tadi, ketika perang di medsos itu nggak ada berhentinya gitu. Kita akhirnya sebagai penikmat media sosial ini kan capek gitu. Ya memang kan media sosial itu terkadang kita itu berdasarkan apa yang sering kita akses, algoritmanya akan mengikuti seperti itu. Tapi kan kalau kita berinteraksi juga dengan teman mungkin yang berkaitan dengan politik, itu akan muncul juga, dan akhirnya kita mau tak mau baca juga walaupun sekali lewat di media sosial. Nah, ini juga yang akhirnya kalau kita lihat memang menjadi peluang sekaligus menjadi tantangan ke depan. Karena kembali lagi kalau di media digital itu kan sharing before sharing. Nah, ini yang harus menjadi acuan juga dari teman-teman yang menerima informasi dari influencer, dari selebgram, datanya seperti apa, faktanya seperti apa gitu, agar memilih berdasarkan hati nurani dan kata tadi rekam jejaknya seperti itu sih Bang. Kalau saya lihat ya memang fenomena yang menarik ketika 2024 ini kayaknya di satu sisi memang fun, seneng-seneng, ada banyak terobosan, tapi di satu sisi tidak bisa kita mungkiri ya namanya orang dalam tanda petik mau berebut kekuasaan, mau berebut jabatan, ya mau tidak mau pasti akan ada gesekan-gesekan seperti itu sih Bang. Kayak saling menjatuhkan ya, bukan dari paslonnya tapi dari teman-temannya tadi begitu. Jadi sampai ngeposting gitu kan, posting maksudnya kejelekan-kejelekan paslonnya seperti itu kan. Kalau dilihat
wah ini kok gini banget begitu kan. Tapi kita yang nonton nih iya Film ya, makanya Bang? tadi kita harus pinter begitu kan, jangan sampai ngelihat dari satu sisi begitu kan. Oke, kalau dari Prilia ini kan di Gen Z ini ya, kalau melihat media sosial seperti apa sih kamu nanggepinnya? Kalau memang Gen Z itu kan biasanya apa-apa selalu di media sosial. Jadi kalau awal-awalnya tuh nilainya tuh dari sosial media, benar kayak kata Kak Ardi tuh. Jadi ya harus disaring dulu apa yang kita lihat. Betul. Harus kita korek lagi apakah benar apa enggak. Gitu. Berarti harus pinter juga ya. Iya betul. Tapi kan terkadang ada Gen Z yang kayak cuman Ya udah Itu gitu aja. ya. Ya pokoknya itu deh pokoknya yang kalau dulu kan kayak kan caleg tuh kan banyak banget ya zaman-zaman dulu begitu kan. Itu deh yang sering ada ininya apa? Balihonya. Karena nggak ada yang kenal gitu kan. Itu yang saya pilih yang kemarin dapat amplopnya aja gitu. Gitu sih. Karena kalau sekarang kan kayak lebih muda ya, cuman kita gubernur, wali kota begitu kan. Kalau caleg kemarin banyak banget gitu kan. pusing. Pusing banget gitu sampai kertas itu panjang banget begitu ya. Tapi semoga teman berdua nggak ada yang golput ya. Enggak, ya mungkin ada lah begitu. Ya dengan kita nggak bisa nggak bisa membatasi maksa mereka juga begitu. benar. Karena ada juga yang ngerasa kayak ya emang nggak ada sesuai Perubahan hati nurani maksudnya. gitu kan. Ini males deh begitu. Benar. Ini ya nggak ada kayak nggak ada ya nggak tahu nih sasa aja kali ya maksudnya. Iya boleh-boleh aja sih sebenarnya. Bukan berarti kita memaksakan mereka untuk daripada mereka dipaksa begitu kan. Benar. Ya makanya tadi pilih sesuai hati nurani. Benar. Berarti kalau nggak ada yang srek ya udah begitu kan. Iya benar Bang. Gak bisa dipaksain. Nggak bisa begitu. dipaksain. Betul. Oke, teman berdua kita bakal baik lagi. Kita break dulu ya Kak Ardi sama Kak Prilia ya. Dan juga buat teman berdua kita live YouTube dari Perdua dari Palembang. Masih bahas seputar dari bilik suara anak muda tentukan nasib daerah. Tetap terus dengerin Perdua FM Palembang, teman terbaik kamu. Biar saja ku tak sehebat matahari.
bersembunyi di balik pelangi. Matahari tersenyum sendu menyelinap di balik semak rimbun. Angin tiba membelai taman mengelus mekarnya. Bunga flamboyanku, senja berkesan terhalang kabut malam, bulan sabit tersenyum manis, menebar bintang di langit, mewangi harummu. Bunga flamboyanku, fajar cerah gerimis hujan jadi lebat. Kasihan kau flamboyanku, hujan dan angin kejam telah merenggut indahmu dari tangkainya. Sehingga layu dan gugur ke tanah. Menebar bintang di langit, mewangi harummu. Bunga flamboyanku, fajar cerah gerimis hujan jadi lebat. Kasihan kau flamboyanku, hujan dan angin kejam telah merenggut indahmu dari tangkainya. Jelang Pilkada 2024, mari cermat memilih. Telusuri rekam jejak, visi misi, dan program kerjanya.
Pilihlah calon pemimpin yang memiliki program kerja terukur, bukan sekedar untuk menarik simpati. Pilihlah calon yang tahu persis permasalahan yang dihadapi masyarakat di daerah dan menawarkan sebuah solusi. Ingat, pilihan kita menentukan kesejahteraan masa depan pembangunan daerah kita. Jangan lupa untuk mempertimbangkan aspek integritas dan kapabilitas calon-calon dalam pemilihan serentak. Jangan mudah terpengaruh informasi hoax. Dan ingat, pemilih berperan penting dalam menentukan pemimpin yang tepat. Teman terbaik kamu. Hit Music Station Pro 2. Sebuah 1,6 Pro 2 FM Palembang, tempat terbaik kamu. Masih di sore ceria teman Pro 2 dan kita masih bahas seputar dari bilik suara anak muda tentukan nasib daerah. Jadi masih bareng Kak Hardi Saputra, pengamat muda, dan juga bareng Prilia Elmadisa. Ini bisa dibilang Gen Z teman Pro 2. Kamu Prilia ini jadi pemilih pertama? Iya. Untuk pertama ya? Iya, pertama kalau gubernur. Kemarin yang presiden milih juga. Pertama juga iya, begitu pertama. ya, tahun pertama begitu. Karena dulu belum cukup umur ya. Iya, belum. Ya, gimana nih Prilia, kamu kan seorang Gen Z begitu kan? Seorang Gen Z yang benar-benar kayak ini pemilih pemula. Pemilih pemula dan ini perdana gitu kan. Kamu milih gubernur sama wali kota seperti itu. Gimana nih, kamu kalau milih itu ngelihat apanya sih? Mungkin dari sebelum ini ya, maksudnya sebelum pemilihan begitu kan, kamu sudah cari-cari tahu dari mana begitu? Kalau aku cari taunya yang pertama dari orang tua. Oh, dari orang tua. Iya. Kenapa? Pas pengennya sama-sama orang tua maksudnya atau gimana? Enggak, karena kan kalau dulu masih kecil suka belum terlalu mengetahui gimana itu politik tentang presiden, gubernur dan lain sebagainya. Jadi aku tanya dulu track recordnya dari orang tua, gimana sih pemimpin-pemimpin yang kemarin udah memimpin, Gimana nyalon sih? lagi Iya. atau yang lain-lainnya. Terus juga tahu dari cari tahu tentang ini dari sosial media gitu. Oke. Tapi banyak ya teman-teman kamu pemilih pemula ya? Iya, banyak. Kayaknya mayoritas itu semua pemula semua. Gimana tuh obrolan kalian tuh kalau ngomongin tentang politik, tentang pilkada itu apa sih? Itu yang pasti kerja nyatanya sih Kak, yang ditunggu-tunggu. Karena kan apa ya, kita emang butuh pemimpin yang benar-benar kerja nyata, nggak cuma ngomong pas pemilu aja gitu. Pas kemarin nyalon aja. Pas kampanye begitu Iya, kampanye. ya, betul. Tapi kamu ngikutin ya, maksudnya misalkan ada paslon yang benar-benar kamu kayak, wah ini paslon favorit saya nih begitu kan. Jadi kamu ngikutin nggak? Maksudnya ngikutin perjalanannya kemana begitu, track recordnya apa aja seperti itu? Ngikutin keseluruhan sih kalau aku mencari tahu keseluruhan. Aku juga kan berkegiatan di dunia kerelawanan. Apa maksudnya? Ketemu sama banyak masyarakat. Kemarin juga ada yang ngomong beberapa masyarakat, aku pilih yang ini aja karena yang ini begini-begini. Kalau yang ini beda lagi gitu. Jadi terus kamu nanggepinnya gimana tuh? ya disaring lagi, dicari tahu lagi bener nggak kalau yang A ini begini, kalau yang B ini begini gitu. Oh begitu ya. Tapi kamu nggak ngajak dong, maksudnya pilih ini aja nih, pilihan kamu nggak ya? Oh enggak, itu kan sesuai hati nurani kembali lagi. Iya, karena ada loh, Bener, maksudnya yang tiba-tiba teman tuh nanya, Kak pilih siapa? Gubernur aja kayak Nah, gitu cek itu kan. Kak wali kota pilih siapa cek itu? Ngapa dah si ini cek itu kan? Ya ngapo cek itu kan? Yo ini si Kak ini gitu-gitu Iya kan. benar, sering. Jadi ya gimana ya, maksudnya kita kalau nggak nanggepin nggak enak kan, ya dengerin aja, tapi tetap sesuai hati nurani begitu ya. Kalau gitu ada emang beberapa yang gitu kan Kak. Tapi nanti ujung-ujungnya bebala kalau kata orang Palembang. Ribut ya, Iya bener. ribut. Jadi Bener. udah sesuai hati nurani aja sih.
siapapun yang kepilih kita masih kayak gini juga ya Iya, Kak ya. bener Masih banget. kerja cari uang sendiri begitu kan. Jadi nggak usah lah maksudnya kalian tuh kayak saling-saling menjatuhkan ya, gesekan-gesekan gitu yang tadinya Bener. baik tiba-tiba musuhan begitu. Toh mereka juga yang kepilih Nggak tahu. belum tentu ingat dengan kita gitu kan. Dari sekian banyak ya mereka mungkin belum kenal dengan kita benar, gitu benar, kan benar, seperti itu. benar. Tapi menurut saya sih memberikan referensi nggak jadi masalah. Iya. Tapi Benar. jangan sampai kata Prilly tadi sampai ribut Memecah seperti itu. belah begitu Karena kan ya. kalau kata orang itu politik secukupnya, silaturahmi selamanya. Itu. itu. Kan memang kan biasanya kalau dilihat di komentar-komentar Instagram gitu, ada yang udah kepilih yang ini masih aja ribut nyalain yang lain-lainnya gitu. Jadi itu kan gitu. bahaya ya. Nah ini kan pasca pemilih nih, sekarang juga masih Lagi perhitungan. Iya. begitu. Gimana sih Kak, dari pandangan seorang Kak Hardi begitu kan untuk pasca pemilihan ini? Ya, tentunya kita tadi sudah memberikan Suara suara kita, kita betul. gitu kan. Mungkin ada juga teman-teman yang golput, itu pilihan pribadi masing-masing. Mau tidak mau hasil keputusan ini ya kita harus hargai apapun itu. Kita sebagai masyarakat nggak bisa berbuat banyak. Ketika Betul. memang misal katakanlah calon yang kita dukung A misalnya nggak kepilih, ya udah. Betul. Itu udah sebatas kemampuan kita memberikan dukungan kepada calon yang kita dukung gitu kan. Nah, selanjutnya tugas kita ya sudah, kita harus menghargai hasil dari ini. Kalaupun nanti dari pasangan calon yang kita dukung mereka mau mengajukan ke MK atau lain semacamnya, itu urusan mereka. Betul. Artinya kita sebagai masyarakat harus menerima dengan lapang hati gitu kan. Siapapun yang terpilih, mereka akan menjadi kepala daerah, menjadi pemimpin kita baik di tingkat kabupaten kota ataupun provinsi. Tinggal bagaimana kita mencoba untuk mencari tahu setelah ini bagaimana program kerja yang akan dijalankan, visi misinya Betul. apakah akan dijalankan atau tidak gitu. Ya kita sebagai masyarakat juga punya juga wewenang untuk ya mempertanyakan bahkan mengkritisi ketika memang itu tidak sesuai dengan keinginan masyarakat banyak. Apa salahnya seperti itu? Contoh misal nih, kita lagi menghadapi musim hujan. Hujan setengah jam, sekarang udah banjirnya di mana-mana. Betul. Artinya siapapun yang terpilih nanti menjadi wali kota punya tanggung jawab yang pertama kali juga harus menuntaskan banjir. Apapun juga program kerja yang lainnya itu menjadi yang terdepan juga harus diselesaikan selain macet, kesehatan dan lain semacamnya. Nah, kita akan juga lihat apakah dalam mungkin 100 hari program kerjanya ada tidak perubahan yang dilakukan. Jangan sampai yang terpilih malah semakin semeraut seperti itu kan. Nah, semakin rusak, semakin tidak baik ke depannya kondisi kota ataupun provinsi kita. Kita juga bisa mengingatkan dengan cara baik-baik gitu gitu kan. Melalui banyak saluran, tentunya ada dewan yang mungkin sebagai penyambung aspirasi kita juga gitu kan, yang di legislatif untuk bisa berdiskusi dengan kepala daerah di eksekutif bagaimana tindak lanjut dari program-program yang akan dijalankan ke depannya. Kita masyarakat harus menghargai apapun keputusan terpilihnya nanti, karena itu sudah terpilih dari pilihan mayoritas masyarakat. Nah, tinggal bagaimana kita ke depan mencoba untuk istilahnya itu melihat apa yang akan mereka kerjakan, kita memantau kira-kira bagaimana, apakah sesuai dengan visi misi program kerja mereka atau tidak gitu. Tinggal nanti ketika memang tidak sesuai ya kita mau tidak mau ikut mengevaluasi, walaupun mungkin kita bukan bagian dari pemilih yang menang gitu. Seperti itu. Betul. Jadi harus menerima ya apapun Bener. keputusannya walaupun itu bukan jagoan kalian gitu ya. Iya. Biar tidak terjadi konflik, karena kan Sumsel ini terutama Kota Palembang itu kan terkenal zero konflik. Ya dalam artian jangan sampai kita beda pilihan, kita bermusuhan dengan teman kita, bermusuhan dengan pendukung yang lain. Ya kita kan tadi kata Bang Rian tadi, setelah ini cari kerja masing-masing, cari Betul. rezeki masing-masing gitu kan. Jangan sampai nanti ketemu nggak saling teguran. Nah, itu gawat. Itu kan memutus tali silaturahmi, Bener banget. memutus rezeki juga gitu ya. Iya. Oke, kalau dari Prilly gimana Prilly? Setelah pasca pemilu ini yang kamu lihat begitu. Harapan? Ya mungkin ya kalau kamu lihat begitu ya setelah ini dari Gen Z begitu kan, apa sih yang pengen disampaikan begitu, apalagi nih kalau Gen Z ini kan bisa dibilang darah muda ya, darah para remaja ya. Jadi kayak judul lagu. Iya. nggak mau ngerasa kalah begitu. Gimana tuh Mungkin tanggapannya? ini sih benar kayak kata Kak Hardi tadi, jangan sampai kita
karena berbeda pendapat, berbeda pilihan, jadi kita konflik berkepanjangan yang ada. Betul. Jadinya kita harus tetap jaga silaturahmi, jangan sampai ada konflik. Terus juga semoga lancar maju apapun itu pilihannya, keputusannya gitu. Oke, kalau misalnya dari kamu nih Prilia, maksudnya kamu udah milih nih ya, terus jagoan kamu tuh nggak unggul gitu, gimana tuh tanggapan kamu? Kalau Kayak tanggapan aku kecewa kah atau kamu dewean sendirian? Sendirian. Sendirian. Gimana? Mungkin kalau aku sih misal apa tadi? Yang dipilih kalah. Yang aku pilih itu kalah, berarti memang belum jalannya aja. Mungkin jalan beliau ya nanti, atau memang yang dipilih sekarang kalah, yang nggak dipilih sekarang menang. Emang insya Allah cocok, ditakdirkan Allah untuk dia sekarang. Oke. Lebih inilah ya, lebih ikhlas. Lebih ikhlas. Benar. Oke, harapannya nih Kak Ardi apa nih Kak Ardi untuk pemilih untuk tahun ini ya, pilkada tahun ini? Teman-teman, sudah hampir 1 tahun ini kita menjalani proses demokrasi gitu kan. Kita memilih wakil rakyat kita memilih presiden dan wakil presiden kita, dan hari ini kita memilih kepala daerah, baik itu tingkat kabupaten kota, bupati, wali kota, ataupun juga gubernur. Apapun pilihan teman-teman, apapun dukungan teman-teman, pasangan yang teman-teman dukung, hasil akhir yang menentukan itulah yang mungkin layak untuk memimpin kota Palembang, kabupaten kota lainnya di Provinsi Sumatera Selatan, begitu juga di provinsi. Jadi kita harus mendukung, kita harus menerima kalau memang apa yang kita dukung itu kalah, karena mereka lah yang akan menjadi kepala daerah kita. Tinggal bagaimana ke depan kita tetap menjaga silaturahmi dengan teman-teman kita yang mungkin beda pandangan, beda dukungan, beda pilihan. Karena kembali lagi pilkada itu kan cuma 5 tahun sekali. Artinya jangan sampai 5 tahun sekali ini tercederai hubungan baik kita, baik itu dengan keluarga, dengan tetangga, dengan teman-teman, dengan rekan-rekan sejawat gitu. Karena kembali lagi kita ini generasi muda, generasi milenial ini yang akan melanjutkan tongkat estafet. Begitu juga anak-anak Gen Z yang mereka akan menjadi mungkin ke depan kepala daerah ataupun juga wakil rakyat. Nah, ini menjadi proses belajar bersama. Bagaimana kita mempelajari rekam jejak, rekam gagasan, rekam karya mereka. Kita nggak tahu nasib akan bawa kita mana ke depan, teman-teman. Jadi kita pelajari mereka, siapa tahu kita bisa mengambil hal yang baik bagi kita sendiri dan juga bagi masyarakat yang kita bisa aplikasikan ke depan. Kalau kita punya kesempatan, kenapa tidak ke depan ditakdirkan menjadi wakil rakyat, misalnya Bang Rian nyalek gitu kan. Nah gitu kan, ataupun jadi kepala daerah, kita nggak tahu. Artinya ini menjadi proses demokrasi, proses belajar bagi kita untuk memilih yang benar-benar menurut hati nurani kita. Dan terima kasih untuk teman-teman yang telah memilih untuk tidak menerima serangan fajar. Saya salut karena kembali lagi kita pilih calon yang harusnya memang benar-benar bersih dari tindak korupsi. Biar ke depan pembangunan kita semakin merata dan bisa dinikmati semua kalangan masyarakat. Itu aja Bang Rian. Betul banget ya, 50.000 sekali lewat habis. Habis. Beli kuota langsung habis itu. Betul. Ini untuk 5 tahun ke depan nih ya. Oke, kalau Kak Ardi di keluarga ada beda pilihan nggak sih? Ada sih sebenarnya beda pilihan, tapi nggak jadi masalah karena Gimana memang tuh? ya kayak kemarin pemilu juga ada beda pilihan, pilkada juga kayaknya ada nih beda pilihan, karena ada juga yang dibisikin oleh keluarga yang lain untuk milih si A, misalnya seperti itu. Tinggal kita bagaimana tadi bisa mengedukasi, memberikan referensi lah kepada keluarga kita. Misal saya ada pendukung A, bukan pendukung, dalam artian pilihan saya A misalnya seperti itu. Oh, seperti ini. Ya kembali lagi tinggal orang tua, iya adik-adik gitu. Nggak ada paksaan sama sekali. Memang diajarin oleh almarhum bapak untuk berdemokrasi gitu, memberikan pilihannya masing-masing. Dia konsekuensi risiko tanggung sendirilah gitu kan, seperti itu. Oh, itu gitu. sih Bang.
nggak sampai teguran gitu. Enggak lah, jangan sampai lah, enggak sampai teguran dengan keluarga. Kadang kan pas debat keluarga nonton semua nih kan. Iya. Tapi, masing-masing ada beda pilihan Benar, masing-masing pasti kan. itu, iya. Paling diam nonton diam gitu. Iya. Paling diprotes, berisik banget gitu kan. Kita dukung si A misalnya seperti itu kan. Oke, kalau Prilly gimana nih? Di keluarga beda pilihan atau sama nih dari pemilu kemarin, pilkada gitu? Kalau pemilu sama, kalau pilkada juga sama sih Kak. Sama ya? Oh jadi enggak, ini aman-aman aja begitu ya? Insya Allah aman-aman aja. Tapi nggak tahu nanti tiba-tiba papa, beda. Pas nyoblos beda, nggak tahu. Satu keluarga berapa banyak orangnya? 4. Oh lumayan 4 suara tuh kalau sama semua. Oke, dari playlist sebagai mewakili Gen Z lah gitu ya. Apa nih harapan kamu nih? Harapan untuk pemimpin masa depan tuh semoga nanti amanah aja, terus semoga tetap melaksanakan tanggung jawabnya dengan benar-benar bersih. Kalau kata Kak Hardi, jangan sampai ada korupsi. Udah di awal udah ada korupsi tuh berarti kalau ada serangan fajar. Dan juga kalau untuk Gen Z ya udah, kalau misal enggak siapa yang dia pilih enggak keterima, ya terima dengan ikhlas, karena kita memang harus tetap menjalani kehidupan nantinya. Benar, tetap Gitu. kerja, tetap Iya. sekolah, kuliah begitu ya. Iya. Yang pastinya Kak, harapan juga ke depan mungkin tambahan sedikit, ada pelibatan anak muda. Iya. Baik itu di milenial ataupun Gen Z, karena mungkin sedikit yang selalu kami suarain di teman-teman komunitas ya Prilia. Palembang ini nggak punya rumah komunitas Kak, Iya, kita nggak punya kreatif boleh hub. tuh. Nah ini yang ke depan menjadi tugas PR juga bagi teman-teman untuk mengkritisi calon pemimpin yang terpilih nanti untuk menyediakan tempat. Masa kita cuman pakai Kamang Iwa aja yang menjadi pusat kita gitu kan? Harus ada tumbuh tempat-tempat kreatif lainnya. Mohon maaf nih kalau kita sering ke kafe, mahasiswa berapa sih uangnya? Betul. Gitu kan? Kita Maksudnya ada tempat kreatifnya gitu. Iya, kreatif hub, ada punya rumah sendiri gitu kan. Kayak di Bandung ada Bandung Creative Hub, di Jogja tuh ada Sleman Creative Center. Nah, Maksudnya di situ nggak mau ngapain aja begitu. iya, kreatif. kita bisa banyak hal yang bisa kita perbuat di situ kan. Teman-teman komunitas mereka nggak bisa pakai Ide-idenya untuk ngumpul ya. rapat, untuk pameran, seperti untuk eksebisi gitu kan. Nah, hal-hal tempat seperti itu yang kita perlukan di Kota Palembang, karena kembali lagi teman-teman ini kan punya ide kreatif, tapi betul. mereka tidak bisa menyalurkan karena tidak ada tempat. Akhirnya mereka ya mau nggak mau nongkrongnya di kafe yang Iya, benar. keluar budget lagi. Tapi kalau kita punya rumah yang memang dikelola oleh pemerintah, saya pikir anak-anak muda milenial Gen Z Palembang akan ikut menyelesaikan masalah kota yang ada. Seperti Perlili, ini teman-temannya luar biasa dari yayasan ini. Mereka menyediakan air bersih Bang. Bayangkan bagi masyarakat di pinggiran Kota Palembang di daerah Sungai Padado. Dan itu free, bantuan dari masyarakat yang lainnya juga melalui donasi. Nah, secara tidak langsung ketika teman-teman punya rumah sendiri, rumah kreatif, akan banyak lagi ide-ide kreatif program yang mereka buat yang berdampak bagi masyarakat seperti itu Bang. Wow. Itu botol bersih gimana sih, Prilly? Gimana? Botol bersihnya, air bersih gimana maksudnya? Air bersihnya itu dikumpulkan dari donasi-donasi masyarakat se-Indonesia, bukan sekota Oh, Palembang. se-Indonesia. Iya. Oke, terus? Bahkan bukan air bersih aja sih, kalau kemarin kita dari komunitas tuh sampai ke luar negeri buat Ke Palestina. Palestina dan Turki. Oke, Udah itu sampai untuk Indonesia ya. Iya. Oke, kalau di Sumsel di mana tuh? Alhamdulillah udah banyak sih, Banyak ada ya? yang ke Apa aja tuh? distribusi Heeh. beras, distribusi Al-Quran, ada makan gratis untuk para pejuang Oh, nafkah. Masya seperti Allah, itu. tabarakallah. Iya. Kalau misalkan teman berdua tertarik itu mau jadi relawan atau mau sumbang donasi, kemana tuh? Boleh ke Prilly aja dulu deh, ke akun Instagram Prilly biar Akun nanti Instagram. Prilly berikan Ah, maksudnya nomor rekening Oke. yayasan di tempat Iya, Prilly. kalau mau di komunitasnya di @1amal Indonesia. Mau cari itu MNC. komunitasnya Iya. mau mungkin mau kepo-kepo. Kepo-kepo mau- Iya, kegiatannya. Oh, ke situ ya. Oke, Iya. kalau Kak Hadi tetap di dunia politik ya. Iya. Masih gabung ya. Ya, saya juga memang basicnya komunitas Kak. Dari Iya. 2014 sampai sekarang tetap berkomunitas. Jadi masih sering bertemu dengan teman-teman Gen Z. Jadi Oke. sedikit banyak tahulah curhatan mereka terhadap ya peta politik, harapan ke depan pemimpinnya seperti apa. Makanya dari itu
saya secara konsisten sejak 2016 sampai hari ini memperjuangkan Palembang harus punya creative hub ataupun creative center. Biar kita nggak kalah dengan kota-kota besar di Jawa. Jambi ada dong. Jambi bayangin, Jambi ada. Ya? Jambi ada. Ada nggak sih program dari yang kemarin nggak ada ya? Kayaknya ada. Ada ya. Kayaknya ada dari 3 pasangan calon tuh ada semua untuk wali kota ya. Tinggal bagaimana siapa yang terpilih nanti kita tagih lah. Kira-kira realisasinya seperti apa gitu. Itu. Oke Kak, mungkin ini ke depannya nih buat yang mungkin 5 tahun ke depan bakal milih begitu. Apa sih Kak yang jadi himbauan dari Kak Hardi? Iya, mungkin teman-teman yang hari ini Gen Z terutama yang belum memilih tapi sudah banyak berinteraksi melalui media sosial. Karena banyak juga sih Bang yang saya lihat itu anak-anak di bawah umur mereka yang sudah main media sosial akhirnya nge-buzzer. Yang saya tahu gitu kan. Betul. Iya, ini sebenarnya menjadi proses edukasi politik juga bagi mereka. Tinggal bagaimana kita salurkan ke saluran yang benar untuk bisa memberikan edukasi bukan provokasi seperti itu. Harapannya ke depan ketika memang teman-teman ingin memilih, pilihlah yang pertama sesuai dengan hati nurani dan lagi-lagi tolak politik uang. Betul. Tentu penting pelajari rekam jejak, rekam gagasan sama rekam karya. Baik itu yang akan kita pilih nantinya di 5 tahun mendatang itu pasangan calon incumbent, petahana atau yang sudah menjabat sebelumnya atau yang baru, itu harus kita lihat bagaimana kontribusinya ke masyarakat, bagaimana kontribusinya kepada daerah biar kita tidak salah pilih menitipkan amanah kita. Kembali lagi kalau saya menghimbau kepada teman-teman terutama anak-anak Gen Z nantinya ke depan, ayolah cerdas memilih dan juga cerdas dalam mencari informasi, mencari referensi seperti RRI. RRI ini kan memang benar-benar lembaga pemerintah yang sudah terakreditasi benar gitu kan. Nah ini menjadi saluran yang menjadi referensi bagi teman-teman ke depan. Jangan sampai kita mohon maaf cari di link website ya kan, blogspot misalnya kan seperti itu yang belum tentu kebenarannya. Iya, kita share ke media sosial, ke grup WhatsApp akhirnya ribut dengan keluarga. Jangan seperti itu. Jadi kita harus cerdas bermedia sosial, dunia digital juga dan saring before sharing itu penting untuk teman-teman terutama yang akan memilih di 5 tahun mendatang. Ya kita nggak tahu 5 tahun mendatang dipilih atau memilih bisa jadi seperti itu. Kita nggak tahu ya. Iya. Kan banyak juga sekarang usia 21, 22 itu udah nyalon, caleg atau juga kepala daerah udah banyak seperti itu. Benar. Jadi kita harus siapkan diri, edukasi politik itu penting karena dari bangun tidur sampai tidur lagi kita berpolitik. Itu harus dibedain ya, berpolitik dengan politik praktis. Kalau politik praktis mungkin 5 tahun sekali, tapi berpolitik itu dari bangun tidur sampai tidur lagi kita diatur oleh kebijakan politik yang ada. Wow. Keren banget sore hari ini ya. Terima kasih sekali lagi Bang untuk Kak Hardi Saputra, pengamat muda ini. Semoga apa yang kita obrolin sore hari ini bisa dengar, bisa bermanfaat buat teman berdua ya. Terima kasih juga Mbak Prilia Almadisa, ini pemuda penggerak sosial kemanusiaan Kota Palembang. Dan semoga juga ini perjalanan dari pilkada tahun ini aman, lancar, kondusif ya. Amin. Karena kita belum tahu info-info selanjutnya nih, mungkin dari daerah yang lain-lain begitu kan, ada apa begitu ya. Dan semoga juga kita bisa menerima ya keputusan nanti kira-kira siapa yang bakal jadi gubernur ataupun jadi wali kota Palembang Sumatera Selatan. Baik, terima kasih sekali lagi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman berdua, demikian tadi obrolan dari Bilik Suara Anak Muda. Tentukan nasib daerah dalam interaktif dalam studio pasca pemilu daerah memilih di sore ceria hari ini ya, khusus Rabu 27 November 2024. Dan tetap terus dengerin Pro FM, aku bakal balik lagi tentunya masih di sore ceria.